Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi habibil mustafa sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Guru-guru kami, orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat terasa bagi kita hari ini, kita sudah berada di posisi hari ke-21 daripada bulan Ramadan. Artinya menyisakan kurang lebih 9 atau 8 hari lagi kita akan menuntaskan ibadah Ramadan ini. Mari sejenak kita introspeksi diri, bagaimana 20 hari yang telah lalu kita lakukan ibadah kita itu, apakah sudah sesuai SOP atau tidak. Kalaupun belum, mari kita perbaiki di sisa hari yang akan kita lanjutkan ini. Namun tahu atau tidak, siapa yang tahu kekurangan atau tidak, itu diri kita sendiri yang bisa menjawab. Bapak Ibu, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini tidak ada materi khusus yang saya sampaikan, ya, karena sebagaimana yang saya lihat di slogan ini, ya, mengulang kaji, ya, hanya mengulang kaji. Pada kesempatan ini saya ingin melihat beberapa sebab yang dimiliki oleh Hasan Al-Basri, yang kemudian beliau dikenal dengan zuhud dan berani. Apa penyebab Hasan Al-Basri itu bisa dikenal sebagai orang yang zuhud dan kemudian juga orang yang berani? Sedikit biografi beliau. Hasan Al-Basri ini ulama dari kalangan tabi'in. Beliau itu lahir dari rahim seorang perempuan yang bernama Khairah. Khairah ini adalah budaknya, bukan budak, pembantu daripada Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Ayah beliau itu pembantu dari sahabat Anas bin Malik. Jadi beliau itu kalau kita lihat latar belakangnya anak pembantu. Ya, Hasan Al-Basri itu anak pembantu. Tumbuh besar di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dikenal dengan Basri? Ketika tumbuh remaja, beliau itu diungsikan, ya, dipindahkan ke Basrah, karena ketika itu Basrah sedang pada masa, ya, ketika itu umat Islam sedang melakukan pelebaran wilayah, ya, di antaranya adalah Basrah. Di sanalah banyak teman-teman dari Madinah ketika itu, ya, ditugaskan di Basrah. Nah, kenapa kemudian dinisbahkan Basri kepada Hasan? Karena prestasi-prestasi yang beliau torehkan, sehingga orang-orang Basrah ketika itu terasa kehadiran beliau. Bahkan suatu ketika datang delegasi dari Gubernur Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, Gubernur Hajjaj, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini adalah gubernurnya Irak. Di dalamnya ada wilayah Kufah, Basrah dan sebagainya. Ketika itu delegasi itu datang ke penduduk Basrah. Ditanya kepada penduduk Basrah, "Wahai penduduk Basrah, siapa yang paling hebat di antara kalian?" Ya, itu delegasi dari gubernur menanyakan kepada penduduk Basrah, "Siapa paling hebat di antara kalian?" Ternyata secara aklamasi penduduk Basrah menjawab apa? "Yang paling hebat di antara kami adalah Hasan Al-Basri." Ini kan delegasi ini kan dah nih. Itu orang kan anak budak. Keturunannya bukan keturunan terhormat. Lalu dia juga bukan orang kaya-kaya kali lah. Tapi kenapa kalian hari ini bisa menganggap bahwa Hasan Al-Basri itu orang yang paling hebat di antara kalian? Jawaban mereka sederhana. Ihtajan nasu ilaihi fi dinihi wa wasta'na anhu fi dunyahum. Itu jawaban sederhana dari penduduk Basrah. Hari ini Hasan Al-Basri itu menjadi sosok penting bagi kami
Karena kami berbondong-bondong datang kepada beliau untuk menanyakan masalah ilmu-ilmu, masalah masalah agama. Semua orang datang kepada beliau tanya masalah agama. Tetapi beliau tidak pernah kami lihat sama sekali menanyakan tentang kehidupan kami, tentang dunia kami, tentang pekerjaan kami. Enggak pernah. Bahkan tidak pernah beliau ketika menyapa kami, bagaimana kegiatan Anda hari ini, enggak pernah. Tapi ketika kami datang kepada beliau, satu orang datang, itu semuanya datang berkumpul. Kalau ada orang sedang berbicara dengan Hasan al-Basri, itu rame-rame datang. Karena kenapa? Orang tahu kalau Hasan al-Basri sedang ngomong, itu ada pengetahuan, ada ilmu-ilmu yang disampaikan. Nah, ini menjadi kemudian rasa ingin tahu yang lebih besar dari sosok Gubernur Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kenapa bisa Hasan al-Basri ya menjadi orang hebat? Ini rupanya jawabannya. Karena orang berbondong-bondong datang kepada beliau ya untuk menanyakan ilmu, tapi beliau tidak pernah mau tahu dan tidak pernah datang kepada orang lain untuk menanyakan dunia, masalah-masalah dunianya. Nah, ini dia Hasan al-Basri. Nah, suatu ketika Hasan al-Basri ini divonis hukuman mati dari Gubernur Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kenapa? Karena kritikan beliau kepada sang gubernur. Mungkin kalau kita ngomong siapa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, saya rasa ya Bapak Ibu guru-guru sekalian sudah tahu siapa beliau. Salah satu gubernur di masa dinasti Bani Umayyah, tetapi beliau ini memerintahnya dengan kejam, anti kritik. Ketika itu beliau sudah tahu akan dieksekusi mati. Dijemputlah oleh petugas. Dalam perjalanan menuju tempat eksekusi, Hasan al-Basri tidak menampakkan sedikit pun rasa takut dari raut wajahnya. Hana takut sama sekali. Orang-orang yang haidro kan ada puput ronyak kenan. Kan dieksekusi mati. Tetapi kenapa enggak ada rasa takut sama sekali? Bahkan beliau senyum-senyum saja. Maka ketika berjumpa langsung dengan sang gubernur sebelum dieksekusi, sang gubernur pun berubah pikiran. Yang pertama perintahnya untuk mengeksekusi, tapi ketika berjumpa langsung dengan Hasan al-Basri, enggak jadi eksekusi. Bahkan disambut Hasan al-Basri layaknya tamu agung. Lalu kemudian diambil beberapa waktu, ya, diambil waktu yang sangat singkat oleh sang gubernur untuk berdiskusi menanyakan masalah agama kepada Hasan al-Basri. Sehingga Hasan al-Basri enggak jadi dieksekusi. Maka ketika kemudian kembali Hasan al-Basri, ditanyakanlah oleh penduduk, oleh masyarakat waktu itu, "Wahai imam, kok bisa Anda seperti itu? Padahal kami semuanya sudah tahu, Anda itu diputuskan oleh sang gubernur untuk dieksekusi mati. Tapi Anda hari ini bisa pulang dengan selamat. Ya, apa rahasia Anda? Ya, kok hari ini kami melihat Anda dengan jabatan Anda sebagai alim besar, walaupun jabatan itu punya ditaruh oleh masyarakat yang mendaulatkan beliau sebagai alim besar, bukan beliau mendaulatkan dirinya sendiri. Tetapi di sisi lain beliau juga seorang pedagang yang dagangannya itu lumayan bagus. Beliau itu pedagang mutiara. Hasan al-Basri itu pedagang mutiara. Kau ngerti namanya? Ya. Walaupun beliau alim ulama, beliau juga bekerja. Nah, status beliau seorang ulama, status beliau seorang pedagang itu tidak melunturkan semangat beliau untuk mengatakan yang benar. Ya. Tidak ada rasa takut sama sekali, mungkin gara-gara mengkritisi fulan nanti dagangannya nggak ada yang beli, nggak ada. Maka ketika itu penduduk Basrah tanya, "Wahai imam, apa sebab Anda bisa zuhud dan berani seperti ini? Kami heran nengok Anda. Dengan gubernur yang begitu kejam, tapi Anda masih berani mengkritisinya. Anda sudah melihat berapa banyak korban yang berjatuhan gara-gara mengkritik beliau." Maka dijawab oleh Hasan al-Basri, ada 4 sebab kenapa beliau bisa menjadi orang yang zuhud dan orang yang berani. Sebab pertama kata beliau, ya, "Alimtu anna amali la ya'malu bihi ghairi fa'amalu bihi." Saya tahu bahwa kewajiban saya, tugas saya, amanah saya ini tidak akan dilakukan oleh orang lain. Maka saya bergegas untuk melakukan amanah tersebut. Beliau tahu
hari ini beliau seorang alim, beliau harus menyampaikan kebenaran. Maka beliau merasa kalau beliau tidak menyampaikan kebenaran tersebut itu zalim. Ketika kita tahu salah, kita diamkan, kita zalim. Kenapa zalim? Karena kita telah melegalkan kesalahan tersebut. Ya, alimtu anna amali la ya'malu ghairi. Ya, beliau tahu bahwa amanah ini, kapasitas yang beliau miliki ini tidak akan dilakukan oleh orang lain. Maka beliaulah yang melakukannya. Ini menjadi introspeksi kita juga ya. Sebab ini harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita diamanahkan suatu amanah oleh pimpinan misalkan. Wahai fulan, saya amanahkan Anda untuk mengerjakan ini. Kerjakan itu. Jangan pernah berharap orang lain yang akan mengerjakan amanah tersebut. Karena ketika diamanahkan kepada kita, kita yang paling berhak mengerjakannya. Salah atau benar itu urusan nanti. Tentu kita harus belajar supaya tidak sampai salah apa yang kita lakukan. Kemudian ketika kita mengerjakan ada penilaian-penilaian negatif. Ingat, ketika kita diperintah oleh pimpinan, maka kita tunduk kepada pimpinan. Pimpinan yang berhak menilai kita. Maka kerjaan kita apabila dikatakan oleh pimpinan salah, itu salah. Oh, kemudian kita punya argumen, kita debat. Oh, pimpinan bukan gini, gini yang betul. Ya, apapun cerita, pimpinan tetap harus ditaati. Tapi ketika kita bekerja, yang ngomel itu orang lain, kawan-kawan kita, kah pupuk menanya, hanya perlu dengarnya, kan jiwa sebab. Nah, yang kita dengar pimpinan. Nah, berangkat dari sebab ini perlu kita tanamkan apa? Bahwa apapun yang diperintahkan kepada kita, khususnya ketika kita bekerja, ya, amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada kita, itu betul-betul harus kita sadari, itu menjadi tanggung jawab kita, dan kita sadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu selain kita. Kenapa? Karena kita sekarang yang sedang dibebankan amanah tersebut. Ini jangan disia-siakan ya, amanah besar. Makanya Imam Ghazali katakan, ketika Imam Ghazali menanyakan kepada muridnya, apa sesuatu yang paling berat? Kata muridnya yang paling berat itu baja dan sebagainya. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling berat itu adalah amanah. Kalau begitu kita nggak boleh menerima amanah, boleh-boleh saja, tapi kita ukudro, takalan, putanya nak berhak dah terimanya. Ya, kadang dia cahana berhak, maka nana urun dalam karuh tayodu. Itu juga masalah, ya, karena amanah ini sesuatu yang sangat sesuatu beban yang sangat besar. Kemudian sebab yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, ya, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi. Fatma'antu qalbi. Saya sudah tahu rezeki saya itu tidak mungkin diambil orang lain. Maka saya tidak peduli lagi bagaimana kondisi rezeki saya. Saya nyaman-nyaman saja bagaimana dengan kondisi rezeki saya. Ini kemudian dipraktekkan oleh beliau. Orang-orang ketika itu takut kepada beliau. Wahai imam, jangan terlalu kau kritik itu gubernur. Engkau punya dagangan. Jangan sampai nanti ketika ada tender proyek enggak menang dagangan kamu. Kata Imam Basri, puyo mah. Rezeki jika Allah jamin, tugah lo jina usaha. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan usahanya. Maka saya tetap berusaha. Urusan kemudian rezeki tersebut dapat atau tidak, itu sudah ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam berdagang contohnya. Nyambe na tagai na rencana dapat kelabui pembeli bahwa dagangan si pula hanage yang ke dagangan loan bersaing. Enggak perlu itu. Karena kenapa? Ya. Apapun yang kita lakukan itu jaminannya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Tinggal kita mau usaha, kemudian kita mau berdoa, satu lagi kita mau bertawakal. Walaupun ya di zaman sekarang ini ada orang mengatakan kunci sukses itu usaha, doa, tawakal dan orang dalam. Orang dalam itu kita kesampingkan dulu. Karena jelas memang Allah yang berkehendak. Oh, kalau memang gara-gara orang dalam itu hanya distributor saja tuh. Ya, mereka itu hanya perantara. Nah, ini sering saya dengar di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak SMA ya. Saya nanti mau masuk sana. Memang kamu bisa? Ada Pak Wa aku di sana. Oh. Berarti dia sudah menggantungkan diri pada Pak Wa-nya, padahal Pak Wa-nya juga manusia. Ya. Nah, jadi Imam Hasan Al-Basri, sebab kedua beliau ini bisa zuhud,
Sebab kedua, beliau ini bisa berani karena beliau tidak lagi takut dengan rezeki beliau. Selama beliau usaha, ya, apapun hasilnya itu merupakan bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha. Jadi jangan salah pahami. Hari ini ada orang misalkan hana payah kerja duk depi turo tentu. Demah hana minta rezeki, hana boleh rezeki kagak jamin oleh Allah, yang taklah. Ya, itu salah. Usaha, apa saja usaha. Atas nama usaha itu baik, ya, tidak menzalimi orang, lakukan itu. Nah, bagaimana kemudian ada orang berusaha dengan main game, chip, segala macam. Ada orang jual chip. Pekehnya bagian daripada usaha chip. Yang kamu kan bapeh-pehnya kan habis wate 20 je. Nah, urun karu ngam promoh gara-gara bapeh chipnya. Putu yu haji bam temun cik jumpa beliau ustaz. Lehnya kamu nak penghasilan. Punya kebagian daripada usaha. Nya usaha tapi usaha yang talah. Ya, usaha itu memang. Batapehnya kan dalam tengok tu, dalam jaga konsentrasi loh. Kenapa itu usaha yang salah? Karena di dalamnya syarat dengan yang namanya gambling, judi, ya. Itu aja. Oke, kita kembali ke materi kita. Kemudian yang ketiga, ya. Alasan Imam Hasan Al-Basri itu bisa zuhud dan berani. Alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala ma'siyah. Aku tahu bahwa Allah selalu melihat pergerakanku siang dan malam dalam sedetik apapun. Maka aku malu melakukan maksiat karena aku tahu Allah melihatku. Ya. Bahasa sederhananya, CCTV Allah bertebaran di mana-mana, itu aja. Maka ketika kita berbuat maksiat, sedang berbuat maksiat, kita teringat, "Nya Allah tengah kalon lun, tengah gekalon lun pegang maksiat." Maka apabila kesadaran itu ada pada kita, itu pasti kita ada rasa malu. Contoh begini aja lah, karena ini kita ranah kantor ya. Tentu ada staf yang bekerja di bawah pimpinan. Ketika dia pergi dengan pimpinan, si pimpinan memerintahkan kepada staf untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, pasti si staf itu akan mengerjakan secara dengan maksimal mungkin tanpa sedikit dia berusaha untuk meminimalisir kesalahan. Dan si staf ini pasti akan malu melakukan kesalahan di depan pimpinannya. Kalau pimpinannya melihat. Ini pimpinan. Kalau dia melihat. Kalau dia nggak lihat, buat aja suka hati. Tapi Allah tidak pernah luput daripada penglihatannya terhadap perilaku kita. Makanya Hasan Al-Basri, ya, merasa kalau kebenaran itu tidak beliau sampaikan adalah sebuah maksiat. Maka oleh karena itu beliau berani, ya. Ilmu yang beliau miliki itu beliau sampaikan sesuai dengan haknya. Tidak ada by order, apalagi by address. Ya. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri itu bukan by order, tapi dengan realita. Apabila itu salah, salah. Qulil haqqa walau kana muran, katakanlah suatu kebenaran walaupun itu pahit. Ini betul-betul diamalkan oleh Hasan Al-Basri. Sebelum kita lanjut kepada yang keempat, sedikit saya ingin melihat definisi zuhud. Apa definisi zuhud menurut Hasan Al-Basri? Zuhud menurut Hasan Al-Basri itu antaja'alat dunya bi aidika wa laisa fi qalbika. Urusan dunia itu kamu letakkan di tanganmu, jangan kamu letakkan di hatimu. Itu saja. Jadi tidak pegah bazhul kan hana manoli, hana pajuti, hana nyu, hana je. Ha? Baje rusuh, tajakkan topi baje ka lehoro. Hana tara. Wade katanya bakal baje khorat. Zuhudnya taklah. Ya. Tapi apa itu zuhud kata Imam Hasan Al-Basri? Anta ja'alat dunya bi aidik. Wa laysa fi qalbik. Ya, letakkanlah dunia itu di tangan, jangan di hati. Kalau di tangan, ya, kapanpun dia hilang, kita nggak akan merasa sakit hati. Nggak ada kan istilah sakit tangan. Tapi kalau kita letakkan di hati, ketika dia hilang, itu hati kita pasti sakit. Makanya ada istilah sakit hati, nggak ada istilah sakit tangan. Sesuatu dari hati apabila telah hilang, itu pasti ada rasa sakit. Nah, bagaimana itu maksudnya, Ustaz? Apapun yang kita miliki sekarang, yakinlah bahwa itu titipan Allah. Yang namanya titipan kan berhak diambil balik kan? Jadi apa yang kita miliki hari ini itu tidak ada yang badi. HP di tangan saya ini sementara itu milik saya, sementara. Bang kagadah tengah, nya mati kagecok rumah oleh Allah. Jadi tanya bang gadah HP-nya, kemudian tak ajak bak dukunnya, mati kan hak li tanya.
Cuma tugas kita sekarang kita jaga HP itu jangan sampai kita taruh sembarangan lalu kemudian ada orang curi, ya. Jadi kita harus pahami bahwa apa yang kita miliki itu titipan. Yang namanya titipan kan kapan saja dia bisa hilang, kapan saja dia bisa diambil. Allah menitip, Allah yang mengambil, itu hak Allah. Jadi kita jaga titipan tersebut, kita pergunakan sesuai dengan haknya. Lalu kemudian apabila titipan itu telah hilang, berarti yakinlah Allah telah mengambil titipan tersebut dan kita tidak perlu ya bersusah payah untuk bersedih-sedih dalam urusan ini. Urusan dunia ini masalahnya. Tapi kalau urusan akhirat, ya ini betul-betul harus kita tanamkan dalam hati. Sungguh sangat rugi kita apabila hari ini belum salat duha. Tapi kan salat duha itu sunnah Ustaz, betul, kita nggak bantah itu. Cuma sekarang kita sedang berada dalam bulan Ramadan dengan keagungannya. Ya. Merasa sedihlah kita ketika nanti Ramadan berakhir, kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quran sekali saja. Tapi kan Ustaz bisa dibaca di bulan yang lain, nyana. Tetapi kita harus sadari bahwa di bulan Ramadan ini ada keagungan-keagungan yang ibadah kita lakukan itu bernilai pahalanya besar. Merasa rugi kita apabila ya di 10 akhir malam ini, walaupun mungkin kita tidak iktikaf karena ada kesibukan-kesibukan, tapi rugi kita merasa rugi ketika setiap malam yang kita lalui tidak kita lalui dengan salat tahajud. Tidak kita lalui dengan berdoa dan bermunajat serta menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah akhirat itu boleh kita letakkan di hati, tapi masalah dunia jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Kemudian kita lanjutkan sebab yang keempat. Ya, sebab yang keempat, kenapa Hasan Al-Basri itu bisa berani dan kemudian bisa dikenal dengan zuhudnya? Kata beliau, "Alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu sada biliqa'i rabbi." Aku tahu bahwa maut itu menungguku. Kan lom preh mati preh lo. Ya, mereka kan tinggal preh mati itu. Pane tinggal preh mati itu. Bisa jadi lah minatnya dia mati. Dan urusan kematian ini adalah ya, perkara kematian ini perkara yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Bahkan Nabi pun tidak bisa mendeteksi. Ketika orang sakit, apa itu tanda sebuah kematian? Hanya tanda, tapi belum tentu. Bisa jadi yang sehat justru lebih duluan matinya. Jadi kalau ngomong kematian ini adalah masalah misteri ini. Nggak ada yang bisa deteksi. Yang sudah pasti kita ini sedang berada dalam antrian mati. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, saya sudah tahu mati itu menunggu saya. Maka saya persiapkan. Ya, ketika saya berjumpa dengan kematian itu, saya sedang membawa bekal yang banyak. Jadi saya tidak mau nunda-nunda buat kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Ingat ya, dalam berbuat kebaikan ini jangan pernah terfikir agar dilihat dan jangan pernah terfikir agar yang kita lakukan ini buah. Jangan. Saya melihat banyak orang gagal melakukan kebaikan karena merasa hanawah. Padahal ya, coba bayangkan ya, urusan kecil dalam kebaikan. Misalkan ini, setiap hari misalkan ada botol aqua berjejeran di situ. Datang kita, salah seorang dari kita, setiap hari dia hanya membersihkan botol aqua itu saja. Itu kan urusan kecil tuh, kebaikan kecil tuh. Yang kadang-kadang orang pilih, alah aquanya pun kacau, kena petugas tengok yang cok. Tapi dia merasa itulah sebuah kebaikan. Suatu hari si fulan yang sering mengutip botol aqua itu meninggal. Lalu kemudian setelah dia meninggal baru nampak bahwa betapa banyak aqua yang berserakan, tidak ada lagi yang mengutip. Itu orang-orang pasti akan bicara. Hana li tipulan, kahana cocok li aquanya. Berarti memang yang baru kali pegang dia memang good. Pekerjaan, perbuatan, kebaikan yang sangat kecil tapi justru berdampak. Alhamdulillah berdampaknya kapan? Ketika dia telah tiada. Pas dia nggak ada baru orang sadar, untung ada dia memang yang selama ini ambil botol-botol itu. Jadi kesimpulannya apa yang mau kita lihat di sini? Bahwa kalau berbuat baik itu, ya jangan sedikit pun ada rasa ingin dilihat. Yang kedua, jangan sedikit pun ada rasa ingin buah. Kalau ada keinginan-keinginan seperti itu, tentu kebaikan itu akan tertunda. Karena kenapa? Kita tidak akan berbuat baik kalau nggak dilihat, dan kita tidak akan berbuat baik kalau tidak wah. Jadi sekecil apapun, ya sekecil apapun, apabila itu baik maka lakukanlah. Saya melihat masalah ini ya, ini betul-betul diamalkan oleh
teman-teman di pesantren, di pondok pesantren, khususnya di daerah-daerah Salafi saya lihat. Mereka itu ketika ada tamu, ya, kebaikan yang yang santri-santri ini, saya nggak ngomong gua tengku-tengkunya, santri-santri ini ya. Karena pernah saya tanya langsung, ini di daerah Jemalah Amal, suatu ketika kami juga dengan Ustaz Basir ada kegiatan, nama kegiatannya Tahsin Al-Quran, ya, di Jemalah Amal ketika itu. Setiap kami berada di satu ruang atau di satu tempat, itu sandal kami selalu tersusun rapi. Sandal kami selalu tersusun rapi. Suatu hari saya penasaran siapa ini, dan yang buat ini ada perintahnya atau tidak. Saya datangi, kebetulan waktu itu saya ciduk mereka sedang merapikan sandal saya. Langsung saya tangkap di tangan, hai, ya, siapa yang suruh merapikan sandal saya ini? Apakah disuruh sama Ustaz? Ya. Mereka bilang kalau disuruh langsung nggak ada. Tapi ya, kami sering diajarkan untuk selalu berbuat baik. Saya selaku santri, mungkin inilah kebaikan yang saya bisa buat untuk tamu saya. Sepele masalahnya, sepele. Tapi kita yang selalu dilihat ketika kita naik sandal kita begini, pas balik sudah terbalik, kan kayak mana perasaan kita? Ya Allah, nacit toh kalau tidak berulunnya lah kok. Jadi ketika saya dengar itu, ini betul-betul orang mengamalkan bahwa ya, melakukan kebaikan itu, ya, lakukanlah kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Ya. Alasan yang dia berikan itu betul-betul menyentuh hati, ya. Dia bilang apa? Nyoko yang kamu pegang ke jami, lain jika nampu pegang. Padahal dia santri, nggak ada urusan dengan kami. Kami itu perlu dengan guru-gurunya. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita sadari juga bahwa kematian itu selalu menunggu kita dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Inilah 4 sebab kenapa kemudian Hasan Al-Basri dikenal dengan zuhudnya dan kemudian beliau dikenal dengan keberaniannya. Ternyata beliau telah menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada zat yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di akhir daripada bulan Ramadan ini, ya, secara senantiasa selalu, ya, kita mempertebal amalan-amalan kita. Satu lagi, jangan pernah kendor dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, salah satu doa la turad. Ada 3 orang yang berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Ad-du'al walidu, doaul walidu liwaladi. Doa seorang tua kepada anaknya. Itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wad du'aus shaim, doa orang berpuasa. Itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, sampai detik ini kita masih berpuasa. Kemudian yang ketiga, doaul musafir. Itu adalah salah satu, ya, doa orang yang tidak ditolak. Maka ketika kita hari ini merasa kita kurang berdoa, minta doa kepada mereka-mereka. Hari ini kita merasa, ya Allah, santan lagi doa lu hana diterima oleh Allahnya. Jakwa bau runci, laki doa bau runci. Mak ayah dem doa ke lun begeget. Hari ini kita semuanya berpuasa, alhamdulillah, berarti kita berdoa sendiri. Oh, kalau memang kita kemudian merasa doa kita tidak terima, kita datangi teman-teman yang kita ingin musafir, yang ingin mudik, walaupun nggak dikasih mudik misalkan, harus ada antigen dan sebagainya. Ya, datangi mereka, tolong doakan saya dalam perjalanan kamu. Dulu ketika kami di Mesir dengan Ustaz Basir juga, ya, kami itu seperti ada sebuah kewajiban. Kalau ada teman-teman yang ingin melakukan safar, itu kami hantar. Ya, entar. Rame-rame entar. Nah, ketika saya kaji-kaji, ya, pertama saya keikutan juga antar-antar orang pulang. Terus ketika saya kaji, ya, saya tengok apa rahasia yang tersimpan daripada mengantar orang musafir itu. Ternyata saya tengok itu, ya, senior saya. Ketika beliau mengantarkan seseorang pulang, ketika bersalaman di akhir salam tersebut selalu dibisikkan, tolong doakan kami di sini. Tolong doakan yang baik pada kami di sini. Tolong doa, jangan lupa la tansa min du'aikum ilaina fis safar. Jangan pernah lupa kalian mendoakan kami ketika dalam keadaan safar. Sehingga ketika saya kaji, saya lihat sendiri
Ternyata hadis ini menjadi jawaban kenapa kami punya semangat ingin mengantarkan orang pulang, orang pergi haji, supaya kami didoakan di dalam safarnya. Jadi ada rasa bahwa kita misalkan kita merasa, ya Allah kayaknya ini doa saya nggak diterima, minta bantu doa dengan orang lain. Apakah ini bagian daripada tawasul? Saya tidak ngomong masalah tawasul, tapi yang jelas ya doa mereka itulah doa yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah malu untuk datang kepada orang-orang tersebut untuk minta didoakan. Ya, bekna gengsi bekna male. Ya, nya yang head tanya kadro hanjut male lo. Kadro hanjut gengsi lo nya tapalo. Ya, jadi buang rasa malu, buang rasa ego, ya, kita datang kepada orang yang menurut kita cocok, kita minta kepada mereka untuk didoakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap doa-doa tersebut, amalan-amalan tersebut benar-benar menjadi bekal kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan pernah malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hasan Al-Khudri, itu Rasulullah menggaransi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa memenuhi dua syarat. Kata Rasulullah, ya, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atir rahim illa a'tahu Allahu ihdath thalath." Apabila kita berdoa dan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kita berdoa sedang tidak dalam keadaan bermaksiat. Sedang tidak dalam keadaan bermaksiat. Ya. Doa yang kemudian yang kedua, ketika kita berdoa kita sedang tidak memutus tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, illa a'tahullah, berarti doa kita itu sudah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja doa itu Allah tempatkan kepada tiga posisi. Imma ayyu'ajjila lahu fi da'watih, ada doa ketika kita panjatkan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyudakhira lahu, ada doa ketika kita panjatkan itu tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah simpan dan Allah akan menjawab di kesempatan yang lain. Wa imma ayyakuffa anhussu, bisa jadi doa itu, doa yang kita panjatkan Allah jadikan sebagai alat penghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika kita berdoa, selama syarat itu terpenuhi, ya, yakinlah bahwa doa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata tidak nampak langsung dampaknya daripada doa tersebut, yakinlah bahwa doa itu mungkin sedang ditabung atau dijadikan oleh Allah sebagai alat penghapus dosa kita. Jadi jangan pernah kendor berdoa, ya, bek kendo, ya. Ana mesti leh temayang, bada duduk mungkin tak melaki Allah je sambil berzikir sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja sedikit dari saya. Ya, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.